Ini dia salah satu bis yang bisa aku rekomendasikan ke kalian untuk rute Bogor-Malang dengan keberangkatan jam 6 pagi. Bis akan start dari Terminal Bubulak Bogor, lalu menuju beberapa titik penjemputan, salah satunya Felis Mobilindo. Dari Bogor, bis akan bergerak ke arah Parung. Ini dia M-Trans Castle. Ini adalah salah satu bis sleepernya M-Trans dengan okupasi kira-kira hanya untuk 19 penumpang saja. Sebelum kita lihat interiornya, ada baiknya kita lihat dulu bagian dari eksterior bis ini. Bis ini menggunakan bodi Bird 7 dari karoseri tentrem, teman-teman. Terlihat dari lampu depannya yang sangat elegan. Untuk sasisnya sendiri, saya perkirakan ini adalah Mercy 1626, mungkin ya, karena memang ciri khas dari M-Trans itu tidak menampakkan identitas sasis yang digunakan. Oh ya, untuk harga tiketnya sendiri ini 600.000 untuk kelas sleepernya dan 700.000 untuk seat Cokorda. Apa bedanya? Di kelas Cokorda kalian akan dapat dispenser tersendiri, teman-teman. Aku pernah naik Cokorda, jadi kalian bisa lihat di videoku sebelumnya. Meskipun bis ini menarik, tapi ada beberapa catatan menurut aku. Nanti akan aku taruh di akhir video ya. Dan seperti ini dia interior dari bis M-Trans Castle. Penomoran seatnya ini menurut aku sangat membingungkan ya teman-teman ya, karena dia menggunakan penamaan nama Bali gitu. Karena M-Trans memang awalnya adalah PO dari Bali, teman-teman. Kali ini aku duduk di kelas sleeper biasa dengan nickname Nyoman, teman-teman, seperti ini. Model pemisahnya itu menggunakan sliding door dengan ada akrilik kaca ataupun ya untuk tembus pandang gitu ya. Seperti ini. Dilengkapi dengan tempat menaruh sepatu atau alas kaki kita. Dan untuk seat atas menggunakan tangga yang hanya ada satu anak tangga saja. Di bagian depan itu, nah itu adalah seat Cokorda, jadi teman-teman bisa punya dispenser sendiri kalau kalian duduk di sana. Oke, sekarang kita lihat room space-nya seperti ini, teman-teman. Nah, ini dia. Untuk tinggi 160 cm, ini aman banget, teman-teman, kalau kalian juga menggunakan atau membawa tas kalian ke dalam kabin. Seperti biasa, untuk kelas sleeper pasti dilengkapi dengan selimut, guling, dan juga bantal yang cukup besar. Untuk selimutnya sendiri ini masih diplastikin, yang artinya ini masih sangat steril, teman-teman. Selain itu, kalian juga disediakan sendal bis dan juga minuman mineral. Di bagian ujung dari kaki itu ada AC yang bikin kaki kita tuh nyaman. Lalu di bagian depannya sudah ada TV LED ukuran besar. Di bagian kepala kita, tepat di atas kepala kita ini ada 2 buah louvre AC, tombol lampu, dan juga ini pengatur cahaya lampu di dalam kapsul. Dan ini dia lampunya, tapi sayangnya lampunya tidak bisa menyala secara independen. Mungkin belum diaktifkan di operator depan bisnya, teman-teman. Lalu di bagian sisi dari kaca ini ada pemecah kaca untuk emergency exit, dan juga ada remote TV yang masing-masing diikat atau dihubungkan dengan tali untuk tidak diambil gitu ya oleh penumpang yang jahil gitu. Seperti itu, teman-teman. Lalu di bagian handrestnya ini ada meja lipat seperti ini dengan desain yang cukup menarik. Tidak hanya berupa kayu gitu aja, tapi juga ada akrilik di atasnya seperti ini dengan tulisan M-Trans yang membuatnya terasa lebih elegan gitu. Ini kokoh loh, teman-teman. Jadi teman-teman bisa bekerja di sini untuk laptop ya, tatakan laptop gitu. Sayangnya untuk bagian kacanya ini tertutup oleh tulisan Castle seperti ini. Jadi keleluasaan kita untuk memandang keluar itu sedikit terbatas. Dan ini dia ketika TV-nya dinyalakan, sayangnya kita harus menghubungkan
TV ini dengan tethering handphone kita sendiri. Dan ini POV kalau misalnya pintu sliding door-nya ini ditutup. Ini adalah colokan atau power outlet yang bisa kita gunakan. Jadi sudah pasti ini sudah bisa power charging, teman-teman, atau fast charging ya, untuk handphone, iPhone ataupun Android gitu. Ini tombol reclining seat-nya untuk merebahkan dan menegakkan sandaran kursi. Kursinya belum dilengkapi dengan tombol pijat ya, atau kursi pijat ya. Sampai di sekitaran Parung kita mampir dulu ke King Burger karena si helpernya ini harus mengambil rice box ya untuk penumpang. Itu adalah salah satu fasilitas dari M-Trans itu sendiri. Lalu ini ada sedikit nyempil, ini adalah cup holder yang lumayan berguna buat teman-teman naruh minuman ketika bis sedang berjalan. Selanjutnya kita akan lihat bagian belakang dari bis, yaitu toilet dan juga smoking areanya. Wah, ternyata ini luas banget ya. Luas banget untuk area belakangnya, untuk area smokingnya. Jadi smoking areanya ini menyatu dengan ruangan untuk toilet ya. Seperti ini toilet dari The Castle M-Trans. Lalu dispensernya ada di area smoking. Nah, seperti ini teman-teman, area merokok. Jadi depannya itu ada dispenser yang dilengkapi dengan berbagai macam minuman saset. Smoking areanya sih saya pikir ini cukup luas ya, cukup luas dan cukup nyaman untuk kalian yang merokok. Kita kembali lagi ke seat kita, seat nyoman, dan kita sudah sampai di Pondok Pinang. Nah, karena bisnya agak tenang, karena sudah di Pondok Pinang gitu ya, kita buka dulu yuk. Ini dia snack dari M-Trans. Teman-teman bisa absen sendiri di sini. Nah, itu dia makanan atau snack yang diberikan oleh M-Trans. Jadi memang point sellingnya dari M-Trans salah satunya adalah snack yang melimpah dan juga diberikan rice box ya. Rice box-nya ini bisa kita makan sebagai sarapan karena memang keberangkatan dari Bogor itu cukup pagi, sekitar jam 6. Jadi buat teman-teman yang belum sempat sarapan di sini aman banget. Dari video ini juga kita bisa lihat bahwa headroom-nya ini masih sangat luas teman-teman. Untuk tinggi badan yang 170 cm juga mungkin masih cukup nyaman menggunakan bis ini. Teman-teman juga bisa lihat bahwa mejanya itu cukup kokoh, jadi getaran dari bis bisa teredam dengan baik.
Lalu sekitar jam 9:15 atau ya anggaplah jam setengah 10 ya, bisnya itu sudah hampir tiba di Cikamurang di rumah makan Taman Selera untuk servis makan. Tapi karena kita tadi sudah sarapan di bis dengan rice box-nya, jadi saya pikir servis makan kali ini akan saya bungkus atau ya saya bungkus untuk bisa dinikmati nanti siang di dalam bis. Caranya simpel banget teman-teman. Jadi teman-teman tinggal ikuti baris di barisan untuk orang-orang atau penumpang yang sedang mau makan di sini. Karena memang nanti yang akan mengambil lauknya kita, tapi yang kita ambil adalah kotak nasi seperti ini. Karena nanti di dalamnya sudah ada space, sudah ada tempat-tempat untuk lauk-lauknya. Jadi teman-teman bisa ngambil nasi, lauk, dan juga pilihan teman-teman lainnya gitu ya. Untuk lauknya sendiri, teman-teman bisa ambil 2 jenis lauk. Misalnya telur dengan ayam atau telur dengan daging, seperti itu. Nah, ini sekitar jam 10 pagi, bis kembali diberangkatkan menuju Surabaya. Di tengah perjalanan, sekitar jam 12 siang, ini saya coba buka, saya coba makan. Ini yang tadi saya ambil. Nah, mie, ayam, telur, dan juga oseng-oseng sayur gitulah ya teman-teman. Lalu itu ada semangka dan juga kerupuk. Untuk air minumnya disediakan air minum aqua kecil teman-teman. Nggak boleh nyebut merek ya. Ya istilahnya kayak air mineral kecil gitu teman-teman. Dan tidak terasa sekitar jam 4:30 ini kita sudah sampai di daerah mungkin Sidoarjo atau daerah-daerah Jawa Timur gitu teman-teman ya. Karena nanti kita akan tiba di Medaeng itu sekitar jam 5:30. Aku turun dari bis itu sekitar jam 5:30. Jadi total perjalanan aku dari Bogor ke Surabaya ini sekitar 12 jam kurang teman-teman. Wow, luar biasa sekali. Padahal ini adalah di siang hari, perjalanan siang hari. Jadi menurut aku salah satu kelebihan atau kekuatan dari M-Trans The Castle ini adalah ketepatan waktu tiba atau kecepatan kendaraan, kecepatan bis, dan juga fasilitas snack yang melimpah. Tapi buat teman-teman yang mau naik The Castle ini perlu memperhatikan 2 hal, yaitu yang pertama adalah untuk AVOD-nya atau TV-nya itu belum bisa digunakan secara free teman-teman. Jadi teman-teman harus menggunakan tethering handphone kalian atau paket data kalian untuk menyambungkan sinyal atau ya istilahnya sinyal lah ya ke TV tersebut. Dan juga satu lagi adalah privasi kalian kurang terjaga di sini karena memang di bagian dari sliding door-nya itu berupa kaca atau mika yang tidak ada gordennya teman-teman. Seperti itu. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah dengan harga Rp600.000 ini kalian bisa mentolerir 2 kekurangan, bukan kekurangan ya, 2 hal yang mungkin perlu kalian pertimbangkan itu? Jika tidak, langsung aja sikat teman-teman. Karena memang bis ini cukup nyaman, terutama untuk pekerja yang akan mengejar besok pagi harus bekerja gitu. Oke, terima kasih bagi yang sudah menyaksikan. Sampai jumpa di rekomendasi bis berikutnya.